Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Perkenalan, saya sendiri Tommy Sapitra Idris dan rekan saya Hengki Nur Fauzi, dan selanjutnya Tiwi Nabila, dan yang terakhir Radika Frislia. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang dakwah bil hal dalam teks pandangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian dakwah bil hal. Secara bahasa, dakwah bil hal merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata dakwah yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan kata bil hal mengandung arti memanggil, menyeru dengan menggunakan keadaan, atau mengajak dengan perbuatan nyata. Sedangkan dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terbukti bahwa pertama kali tiba di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pembangunan Masjid Kuba, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan uhwah Islamiyah, dan seterusnya. Dakwah mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, dakwah adalah tabligh atau penyebaran agama. Yang kedua, dakwah adalah semua usaha pengajaran Islam di semua kehidupan. Yang kedua yaitu pengertian tersebut mengandung dua unsur, yaitu unsur yang pertama, unsur usaha pengembangan Islam bagi yang beragama Islam, yang beragama lain atau tidak beragama agar memeluk Islam. Yang kedua ialah unsur usaha merealisasi ajaran agama Islam bagi yang sudah mengakui atau memeluk Islam supaya mengamalkan ajaran-ajarannya. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Nur Fauzi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Nur Fauzi. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan dakwah bil hal, yaitu suatu upaya menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan potensi jamaah. Dakwah bil hal adalah merupakan usaha menyampaikan ajaran Islam kepada umat, baik perorangan maupun kelompok, dengan cara membantu mengatasi masalah yang dihadapi umat ataupun masyarakat. Usaha pemecahan masalah ini berangkat dari akar masalah, yang pada akhirnya umat itu sendiri yang mengatasi masalah mereka dengan dasar itu sendiri. Nah, mengatasi masalah mereka dengan dasar kesadaran, sumber-sumber daya yang mereka miliki digali, dimobilisir, diorganisasi oleh mereka yang memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama itu kita mengajak jamaah atau masyarakat untuk mengenali dan memahami masalah mereka sendiri. Nah, masalah yang dialami oleh umat atau masyarakat sering tidak dipahami oleh keanggotaannya. Nah, yang kedua, menumbuhkan keinginan jamaah untuk berperan aktif mencari alternatif pemecahan masalah, yaitu sebuah pemecahan awal gitu. Setelah terbentuk pemahaman masalah, maka selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini perlu dikedepankan adalah kemauan anggota jamaah untuk ikut adil dalam kegiatan pemecahan masalah yang didapat dan ditempuh dengan metode partisipatoris namanya. Nah, yang ketiga itu persiapan jamaah dalam pelaksanaan pemecahan masalah atau perencanaan yang matang gitu, yang lebih ruwetnya gitu. Setelah jamaah mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana dai membantu dalam mentransformasikan alternatif yang dimaksud ke dalam langkah pelaksanaannya. Dalam hal ini, jamaah dilibatkan secara keseluruhan dalam rencana memulai melaksanakan dengan mengevaluasi program kegiatan. Nah, yang keempat,
penyebarluasan metode-metode swadaya jamaah. Dalam hal ini, seorang dai seharusnya tidak mendidik jamaah menjadi kelompok konsumtif yang pasif, tetapi lebih mengarahkan kepada mereka yang saya ambil sebagai contohnya itu kayak, jika jamaah membutuhkan ikan, janganlah mereka diberi ikan, tapi berilah kail atau jala atau jaring. Nah, jadi di situ ajarilah mereka bagaimana cara mencari ikan dengan alat-alat tersebut. Nah, jadi yang kelima lagi, yang terakhir, evaluasi dan tidak lanjut. Nah, setiap akhir kegiatan yang telah direncanakan kemudian dievaluasi secara bersama-sama antara dai sebagai fasilitator atau pendampingnya dengan jamaah sebagai itu subjek utamanya. Nah, evaluasi yang dimaksudkan sebagai upaya melihat kelemahan dan kelebihan program tersebut untuk kemudian memikirkan rencana berikutnya yang lebih bertata dan bagus. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hengki mengenai dakwah dan ipteks. Ipteks atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah ilmu terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Seperti kita ketahui, teknologi kini telah merajalela dalam kehidupan kebanyakan manusia, bahkan dari kalangan atau hingga menengah ke bawah sekalipun. Selain itu, banyak orang memahami bahwa berdakwah adalah berceramah di depan jemaah, yakni dakwah secara langsung di masjid ataupun lapangan terbuka saja. Kita yang tidak mampu berdakwah secara langsung di hadapan jemaah, tidak mampu berdakwah secara langsung di hadapan jemaah yang banyak, bukan wajibnya berdakwah, tetapi berlaku pada diri kita. Minimal kita harus mampu melaksanakan dakwah nafsiyah atau dakwah diri sendiri dan dakwah fardiyah atau dakwah per orang. Selanjutnya, misalnya kita melakukan dakwah melalui media cetak, itulah bentuk kedua media dakwah yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang upaya kebangkitan umat Islam dalam bidang ipteks. Dengan demikian, dampak lain dan kemunduran dunia Islam di bidang ipteks ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapital. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan umat Islam, yaitu yang pertama, umat Islam memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam. Yang ketiga, mengirimkan pelajaran untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi ipteks. Dari teman saya, yaitu Tiwi Nabilah, konsep ipteks dan peradaban muslim. Salah satu jabatan termulia manusia selain sebagai hamba Allah, sebagaimana diamanatkan oleh Allah, ialah pengutusan manusia sebagai khalifatullah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa khalifah berarti wakil, pengganti dan pengaman tugas, dan kewajiban sensor. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan amanah dan dua hal penting. Yang pertama, tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dan amanah dan dua hal penting. Yang pertama, tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dan pengerusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dalam keadaan tetap dan lestari. Kedua, kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta kasih dan menghindari pertumpahan darah. Hal ini sejalan dengan visi Risalah Islamiyah untuk selalu menebar rahmat kepada Allah dan alam. Dan kedua, tugas kewajiban manusia di atas sejalan dan terkaitnya erat dengan konsep pemikiran ifteks dan peradaban. Tugas manusia untuk menjaga, merawat, dan memelihara bumi dari sebagai macam pengerusakan yang dilakukan oleh ulah manusia yang tak bertanggung jawab dengan melakukan eksploitasi berlebihan dan mengancam keselamatan umat manusia.